Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadza ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatil asatidzah, ikhwati thalabah, arsyadakumullah ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, mana hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk kembali bertolabul ilmi, mengkaji satu di antara banyak ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang dia turunkan kepada para ulama dan dituliskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Khawatibillah arsyadakumullah ta'ala, pada Rabu yang lalu kita sudah menyelesaikan bab yang kedua, yaitu bab adabul muta'allim fi nafsihi, adab-adab atau etika-etika seorang muta'allim, seorang pelajar, seorang santri terhadap dirinya sendiri. Setelah sebelumnya pada bab yang pertama kita mengkaji terkait dengan keutamaan ilmu para ulama dan keutamaan mempelajari serta mengajarkan ilmu. Khatifillah arsyadakumullah ta'ala, saya minta kepada antum semuanya, baik para asatid atau para santri, untuk memiliki buku tulis. Jadi yang sudah kita kaji, sudah kita bahas, untuk dirangkum, dicatat, ditulis poin-poin yang penting. Di muqaddimah dulu beliau Syekh Hasyim Asy'ari menyebutkan terkait dengan betapa pentingnya adab, apalagi untuk orang yang ingin belajar atau ingin thalabul ilmi. Nah, disitu dirangkum, diringkas apa saja yang penting, poin-poin apa yang kiranya harus ditulis, harus dicatat biar tidak hilang. Bab yang pertama, keutamaan ilmu dan ahli ilmu, keutamaannya apa saja dicatat, diringkas, dirangkum di situ. Ada pasal terkait dengan itu ditulis. Semua keutamaan ilmu yang disebutkan pada bab yang pertama tidak berlaku kecuali bla 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 bla. Bab yang kedua pun seperti itu, ada 10 adab-adab atau etika seorang muta'alim, seorang pelajar, seorang thalib, seorang santri terhadap dirinya sendiri, dicatat nomor 1 apa, nomor 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Itu ya. Jadi Rabu depan saya minta semuanya, baik asatid atau santri, sudah punya buku tulis yang digunakan khusus untuk mencatat rangkuman atau poin-poin penting dari yang kita bahas di ngaji malam Kamis alias di Rabu malam. Khawatifillah arsyadakumullah ta'ala, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Al-babus salisu, bab yang ketiga, fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi, adab-adab seorang muta'alim, seorang pelajar, seorang thalib terhadap atau kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada ustadznya.
Apa saja sih adab-adab kepada seorang ustadz? Apa saja adab-adab kepada seorang guru? Wa fihi itsna asyara naw'an minal adab. Dalam bab ini ada 12 adab, 12 etika yang perlu dan harus kita perhatikan. Kita sebagai sesama thalibul ilmi, jangan anggap ustadz yang di depan ini sudah ustadz kemudian tidak lagi belajar. Ustadz yang di depan ini juga belajar, sedang mencari sebanyak-banyaknya ustadz, sedang mencari sebanyak-banyaknya syekh untuk belajar, memperbanyak dan memperdalam ilmu. Maka bagi saya atau bagi kami yang di depan ini juga perlu dan harus belajar terkait dengan adab kepada seorang syekh, kepada seorang guru, kepada seorang ustadz, biar nanti kita bisa beradab dengan baik kepada orang-orang, kepada ustadz-ustadz yang mengajarkan ilmu kepada kita. Al-awwalu, yang pertama, yang bagi seyogyanya lit-thalibi, bagi seorang santri, seorang pelajar, ayyuqaddiman nadhar, terlebih dahulu mencermati, wa yastakhirallaha ta'ala fi man ya'khudul ilma anhu, dan beristikharah, minta untuk dipilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepada siapa nanti dia akan belajar. Maka nanti para santri ketika sudah kelas 9 harus sudah mulai berpikir dan mencari, mencermati kira-kira kalau mau lanjut mondok, lanjut menuntut ilmu kemana, kepada siapa. Wa yaktasibu husnal akhlaqi wal adabi minhu, mencari akhlak yang baik, adab-adab yang mulia darinya. Jadi yang menjadi standar utama itu bukan berapa banyak asatid yang sudah sarjana di lembaga tersebut, bukan seberapa banyak asatid yang sudah doktor di lembaga tersebut, tapi seberapa banyak para santri dari lembaga tersebut mendapatkan faidah berupa akhlak dan adab yang mulia, adab yang tinggi. Jangan sampai satu lembaga pendidikan asatidnya S1, S2, S3, S tuntung, S doger, tapi para santrinya, para muridnya, para siswanya tidak dapat mengambil faidah adab dan akhlak sama sekali dari lembaga tersebut. Wal yakun in amkana mimman tathbutu ahliyatuhu, barulah kemudian hendaknya jika memungkinkan menuntut ilmu dari orang yang tathbutu ahliyatuhu, paten keahliannya. Ingin belajar bahasa, cari lembaga yang memang di situ bahasanya mantap. Ingin belajar fikih, cari lembaga pendidikan yang di situ memang fikihnya top markotop. Ingin belajar terkait dengan akidah misalkan, cari lembaga pendidikan yang di situ memang akidahnya jos gandos misalkan. Atau mungkin ingin belajar di bidang yang lain, komputer misalkan, cari yang memang betul-betul di situ komputernya mantap. Jangan yang setengah-setengah, jangan yang setengah-setengah. Tapi tentu lebih diutamakan memapankan dulu, mengokohkan dulu fondasi ilmu-ilmu agama sebelum mengkaji atau mempelajari ilmu-ilmu dunia. Wa tahaqqaqat syafaqatuhu, dipastikan perhatian dan kasih sayangnya. Cari pondok, cari lembaga pendidikan yang kasih sayang para ustadznya alias kepengasuhannya sudah diakui, atau setidaknya sistem kepengasuhannya perhatian dan kasih sayang para ustadznya itu betul-betul diakui. Wa dhaharat muru'atuhu, tampak betul wibawanya, perangai baiknya. Washtaharat siyanatuhu, tampak masyhur pula siyanatuhu, konsep penanaman adabnya,
penjagaannya terhadap akhlak dan etika. Wa kana ahsanu ta'liman, carilah lembaga pendidikan atau ustadz yang metodologi mengajarnya itu baik dan mudah untuk difahami. Wa ajwadu tafhiman, dan paling mudah berusaha untuk memahamkan kepada para santrinya. Fa'an ba'di salaf, diriwayatkan dari sebagian salaf. Di sini yang mengatakan adalah Muhammad bin Sirin. Beliau berkata, hadzal ilmu dinun, ilmu ini adalah agama. Fangduru amman ta'khudhu dinakum, maka lihatlah, perhatikanlah, cermatilah dari siapa kalian mengambil agama kalian, mempelajari agama kalian. Ini yang pertama, adab ketika kita mau belajar terhadap syekh atau di dalam satu lembaga pendidikan, maka perlu kita perhatikan dan cermati terlebih dahulu. Wasani, yang kedua, yajtahidu ayyakuna syaikhu mimman lahu 'alal ulumi syar'iyyati tamamut tila'in. Berusaha sungguh-sungguh mencari ustadz atau syekh atau guru, di mana guru ini betul-betul terhadap ilmu syar'i, ilmu agama itu memiliki tamamu ittila'in. Pengetahuan yang sempurna, luas wawasannya terkait dengan ilmu syariat. Walahu mimman yutaqu bihi min masyayikhi asrihi kasratu bahsin wa tulu ijtima'in. Kemudian syekhnya atau guru yang dipilih hendaknya adalah seorang guru, seorang ustadz yang memang di masa itu oleh orang-orang di masa itu terpercaya, banyak mengkaji. Kemudian durasi belajarnya dengan ustadz atau dengan syekhnya itu juga panjang. La mimman akhadal ilma an butunil awraq, tidak mengambil ilmu dari orang yang dia mendapatkan ilmu dari butunil awraq. Butunil awraq itu mempelajari sendiri, belajar sendiri, tidak belajar kepada ustadz, tidak belajar kepada guru. Nah, kalau asatid kita yang di STTP Ibnu Umar, insya Allah semuanya mendapatkan ilmu dari ustadznya, tidak otodidak, tidak belajar sendiri. Jadi insya Allah aman. Walam yu'raf bi suhbatil masyayikhil hadzaq, dan tidak pernah diketahui dia bersama dengan guru yang cerdas atau guru yang mendalam ilmunya. Qala Imamuna Syafi'i, imam kita Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, man tafaqqaha min butunil kutubi dhayya'al ahkam. Orang yang berusaha memahami agama dari perut kitab, artinya dia otodidak, buka sendiri dari tengah langsung atau langsung ke akhir, maka nanti dia akan menghilangkan banyak hukum. Yang pertama, mencermati, memperhatikan, memilah-milih ustadz atau lembaga pendidikan yang mau dia terjuni. Yang kedua, berusaha untuk mencari guru atau ustadz yang memang betul-betul ahli, punya kapasitas. Yang ketiga, wasalitsu ayyang qada li syaikhihi fi umurihi, manut, patuh, tunduk kepada gurunya dalam urusan-urusannya. Wala yakhruja an ra'yihi wa tadbirihi, tidak keluar menentang pendapat atau pandangan ustadznya dan pengaturannya. Kalau sudah di pondok, sudah di lembaga pendidikan, ada aturan, maka ikuti aturan yang sudah ditetapkan. Bal yakunu ma'hu kal maridi ma'ad tabibil mahir. Bahkan harusnya kita sebagai seorang thalib, seorang pelajar, ketika kita belajar kepada ustadz kita, kepada guru kita, hendaknya kita memosisikan diri kita, menganggap diri kita seperti orang yang sakit sedang dirawat oleh seorang dokter spesialis. Fayastakmiruhu fima yaqsiduhu. Kalau ada orang sakit dirawat sama dokter spesialis, kira-kira apa yang dia lakukan? Bertanya, musyawarah, minta arahan. Kalau saya makan wortel boleh nggak dok? Kalau saya makan bayam boleh nggak dok?
Kalau saya makan sate boleh nggak dok? Wa yataharra ridahu fima ya'maluhu, mencari keridhaan ustadznya fima ya'maluhu, dalam apa yang dia kerjakan. Wa yubalighu fi hurmatihi, bersungguh-sungguh untuk menghormati, memuliakan ustadznya. Wa yataqarraba ilallahi ta'ala bi khidmatihi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkhidmah, melayani ustadznya. Wal ya'lam anna dhullahu li syaikhihi izzuhu, hendaklah orang yang menuntut ilmu, seorang belajar, seorang muta'alim tahu bahwa apa? Dhullahu, kehinaan dia, rendahnya dia di hadapan syekhnya, di hadapan gurunya, di hadapan ustadznya, izzuhu, sejatinya adalah kemuliaan baginya. Wa khudu'ahu lahu fakhruhu, ketundukannya kepada ustadz adalah kebanggaan dia. Wa tawadu'ahu lahu rif'atuhu, kerendah hatian dia di hadapan ustadz, di hadapan gurunya adalah sejatinya adalah derajat atau kedudukan dia yang tinggi. Jadi jangan merasa hina, jangan merasa wah saya kok disuruh-suruh kayak pembantu, disuruh bersihin toilet, disuruh nyapu, disuruh ngepel, disuruh ngambil air, disuruh ini, disuruh itu, ini kok kayak pembantu. Jangan pernah merasa seperti itu. Jadikanlah itu, anggaplah itu sebagai khidmah kita kepada para ustadz, khidmah kita kepada guru-guru kita, orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Setelah mencermati, berusaha memilih guru, kemudian setelah dapat maka harus tunduk, harus manut, harus patuh. Karena yang namanya orang belajar kalau nggak manut, kalau nggak patuh, gimana dia bisa belajar? Nggak bisa belajar nanti dia kalau dia tidak manut. Ar-rabi'u, yang keempat, ayang duro ilaihi bi'ainil ijlali wa ta'zim. Hendaknya seorang muta'alim, kita sebagai pelajar, seorang thalibul ilmi, memandang guru kita dengan pandangan keagungan, memuliakan. Wa ya'taqida fihi darajatal kamal, meyakini bahwa pada sosok guru kita ada derajat kesempurnaan. Tentunya kesempurnaan dalam standar manusia, di mana yang namanya manusia itu ya mesti juga melakukan kesalahan, ya kan gitu. Tapi kita berusaha betul menganggap guru atau ustadz kita adalah orang yang terbaik. Fa inna dzalika aqrabu ila naf'ihi bihi, karena yang demikian itu akan lebih mendekatkan dia untuk mendapatkan manfaat dari ustadznya. Kalau kita memandang ustadz kita aja udah ustadz ini sukanya gini, ustadz ini sukanya gini, ustadz ini sukanya gini. Ketika ustadznya ngajar, kira-kira kita respect enggak? Kira-kira kita bisa dapat ilmunya enggak? Karena kita sudah meremehkan ustadz kita, ya otomatis nanti ilmunya juga akan sulit kita dapatkan. Ketika kita menghormati ustadz kita, memandang ustadz kita sebagai orang yang memang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan mudah untuk menerima ilmu dari ustadz kita. Apalagi bahkan naudzubillah min dzalik, jangan sampai pernah terjadi kita menggibah asatid kita, menggunjing asatid kita, membicarakan buruk-buruknya di tengah-tengah kita. Qala Abu Yusuf berkata, sami'tu salafa yaquluna, aku mendengar para salaf berkata, man la ya'taqidu jalalata ustadihi la yuflih. Orang yang tidak meyakini kemuliaan ustadznya maka dia tidak akan beruntung. Fala yukhatibu syaikhahu bita'il khitabi wa kafihi. Janganlah seorang thalib, seorang muta'alim berbicara dengan gurunya menggunakan tak khitab. Tak khitab kalau dalam bahasa Arab berarti dhamir anta. Anta ilaina ustaz, anta ilaina. Nah, itu enggak boleh. Kurang beradab kepada ustaz, kepada guru, maka jangan pakai anta, pakainya antum. Walaupun sendiri sebagai bentuk penghormatan kita kepada ustaz kita. Wa kafihi, jangan juga pakai kaf.
Maksudnya apa? Hadza na'luka Ustaz. Na'luka. Ka di sini maksudnya adalah kaf khitab. Harusnya pakai apa? Kum. Jangan pakai ka. Jangan pakai ka. Kalau pas hari Sabtu siang sampai hari Ahad siang berarti kalau dalam bahasa Jawa jangan manggil Ustaz pakai kue. Ustaz kue mereng ditat. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh. Pakainya apa? Jenengan. Harus pakai kromo inggil. Jenengan badhe tidak pundi Ustaz. Paham ya? Gitu. Wala yunadihi bismihi, jangan memanggilnya dengan namanya. Farid. Nah, jangan. Enggak boleh manggil dengan namanya. Faris. Nah, enggak boleh. Enggak boleh. Bal yaqulu, akan tetapi bagaimana hendaknya kalau dia berbicara dengan ustadznya? Ya sayyidi au ya ustadzi. Ustadzi ya gitu. Jangan langsung namanya. Wala yadhkuruhu aidan fi ghibatihi bismihi. Janganlah seorang muta'alim, seorang thalib menyebut gurunya ketika di belakang gurunya, ketika gurunya tidak ada di hadapan dia, ustadznya tidak ada di hadapan dia, dengan langsung namanya. Ketika ngobrol di belakang atau di kamar atau dimanapun, ketika ustadz nggak ada di depannya, Farid itu, tidak boleh disebut langsung namanya, tidak boleh. Illa kecuali makrunan, diiringi, ditambahi bima yush'iru bi ta'zimihi, di mana tambahan kata ini nanti akan mengesankan, mengagungkan kepada ustadznya. Kaqaulihi, seperti misalkan kalau berbicara ketika ustadznya tidak ada di hadapan dia, qala syekhul ustadzu kada, ustadz bilang gini. Ustadz Farid, Ustadz Faris, Ustadz Khairul, Ustadz Naufal, Ustadz Farhan, Ustadz Rozif, ya pakai ustadz. Ustadzi bilang, ustadzi bilang. Itu. Au qala syekhuna, atau mengatakan syekhuna, qala syekhuna. Kalau syekhuna kita kan nggak terbiasa, kita terbiasanya menggunakan ustadz, maka ustadzi. Ustadzi yaqul hakadha, Ustadz Faris yaqul hakadha. Au nahwi dzalika, atau yang serupa dengan itu. Intinya apa? Jangan memanggil atau berbicara dengan guru dengan ungkapan-ungkapan yang tidak sopan, tidak beradab. Ini berlaku untuk kita semuanya. Para asatidz punya ustadz. Ketika berbicara dengan ustadz, maka para asatidz juga harus demikian, ini digunakan adabnya. Kami pun sama, para santri juga sama. Suatu saat nanti ketika antum para santri belajar sampai mendapatkan ilmu yang banyak, kemudian karena kami para asatidz tidak belajar dan ilmunya tidak sebanyak antum, kemudian kami belajar kepada antum, maka kami juga akan memanggil antum dengan Ustadz Fadlan, iya, Ustadz Nafis, iya, akan kita panggil Ustadz, kan gitu. Ustadz Rafli, kan gitu. Kita panggil Ustadz semuanya, kan gitu. Wal khamis, yang kelima, adab yang kelima, ayya'rifa lahu haqqahu, hendaknya seorang muta'alim menyadari betul, mengetahui hak ustadznya. Wala yansa lahu fadlahu, tidak melupakan keutamaan ustadznya. Jangan sampai ketika sudah lulus lupa sama ustadznya, padahal dulu yang ngajari idgham, yang ngajari idhar, yang mengajari makhrajnya huruf sin, huruf shin, huruf ta, itu jangan sampai dilupakan. Wa ayyad'u lahu muddata hayatihi wa ba'da mamatihi, hendaknya seorang muta'alim, kita sebagai para pelajar, orang yang menuntut ilmu, senantiasa mendoakan ustadz kita selama ustadz kita masih hidup, bahkan ketika ustadz kita sudah meninggal
dunia. Jangan lupa sisipkan doa untuk para ustadz kita. Ya Allah, mudahkanlah semua urusan ustadz-ustadz saya. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada para ustadz saya. Wa yura'iya dzurriyyatahu wa aqaribahu wa awudda'ahu, menjaga hubungan silaturahim dengan keturunan ustadznya, kerabat ustadznya, dan orang-orang yang dikasihi oleh ustadznya. Wa yata'ahada ziyarata qabrihi, secara rutin berziarah ke kuburan ustadznya kalau ustadznya sudah meninggal dunia. Wal istighfar lahu, memohonkan ampun untuk ustadznya. Was-shadaqata anhu, bersedekah dengan niat pahalanya untuk ustadznya. Wa yasluka fis samti wal hadi maslakahu, berusaha mengikuti jejak penampilan atau sikap teladan yang dulu pernah dilakukan oleh ustadznya. Wa yura'iya fid dini wal ilmi adatahu, memperhatikan dalam bab agama dan ilmu adatahu, yang biasa dilakukan atau dikerjakan oleh ustadznya. Wa yata'addaba bi adabihi, beradab dengan adab-adab ustadznya. Wala yata'al iqtida'a bihi, tidak meninggalkan meneladani ustadznya. Ingat, antum, kita semuanya menghormati, memuliakan menunaikan hak ustadz kita, tidak hanya ketika kita masih nyantri, tidak hanya ketika kita masih belajar, bahkan ketika kita sudah lulus, bahkan ketika ustadz kita sudah meninggal dunia, mereka masih punya hak yang harus kita tunaikan. Kita doakan kepada para ustadz kita, guru-guru kita, semoga mereka semuanya senantiasa diberikan kesehatan, diberikan ampunan, kemudahan dalam seluruh urusan-urusan dunia dan akhirat mereka. Wasadisu yang keenam. Jam berapa isyaknya? 45 ya? Ya. Wasadisu yang keenam, ayyatasobbaru ala jafwatin, hendaknya seorang muta'alim betul-betul berusaha bersabar ala jafwatin, terhadap sikap keras, tasduru minasyaikhi, yang bersumber atau berasal dari gurunya, ausu'i khulqihi, atau buruknya perangai ustadznya. Kadang kita punya ustadz galak, keras, yang gitu. Pokoknya kalau telat ke masjid nanti jalan kucing, misalnya. Jalan kucing gimana? Enggak ada jalan kucingnya. Ada, nah, kalau kucing jalan namanya jalan kucing. Pokoknya kalau enggak setor sehari 1 halaman, jewer misalkan. Atau posisi push up misalkan 5 menit. Mungkin kita punya ustadz yang keras seperti itu. Yang pernah kami dengar ada cerita itu di daerah Timur Tengah sana, Sudan atau Mauritania, saya lupa. Itu ada seorang santri penghafal Quran. Ketika hafalannya salah-salah, bacaannya juga tidak tepat, sama syekhnya, sama gurunya dipukul. Pukul pakai duding. Duding itu apa bahasa Indonesianya? Kayu yang biasa buat nunjuk papan tulis itu loh. A, B, T, dipukul pakai itu. Nangis pulang. Besoknya setoran lancar, karena nggak mau dipukul lagi, kan gitu. Tapi di sini para asatid tidak boleh mukul santri. Ada asatid kedapatan mukul santri, nanti saya yang pertama kali ngisos nanti. Pukul 3 kali lipat. Jadi kalau kita menemukan atau punya ustadz, punya guru yang sikapnya itu keras, punya sifat keras, maka kita harus betul-betul berusaha untuk bersabar. Wala yasuddahu dzalika an mulazamatihi wa i'tiqadi kamalihi, janganlah sikap keras ustadznya itu, gurunya,
menghalangi dia dari terus untuk bermulazamah dengan gurunya, tempel terus, pepet terus gurunya, dan meyakini kesempurnaan gurunya. Wa yata'awwala li af'alihi allati yadhharu anna shawaba khilafuha ala ahsani ta'wilin. Hendaknya seorang muta'alim, seorang pelajar itu ketika melihat ustadznya itu melakukan sesuatu yang kayaknya salah, atau mungkin secara zahir kita lihat itu enggak benar, maka hendaknya kita husnudzon. Hendaknya kita husnudzon. Oh, mungkin barangkali ustadz ini bla 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 bla. Jangan buru-buru cepat-cepat berprasangka buruk kepada gurunya, kepada ustadznya. Wa idza jafahu syaikhu ibtada'a huwa bil i'tizar. Kalau syekh, kalau guru berlaku atau bersikap keras kepada dia, maka hendaklah apa? Dia terlebih dahulu yang minta maaf kepada ustadznya. Di kelas mungkin dibentak sama ustadz, diajar malah, misalkan gitu. Atau mungkin di kelas ada yang dilempar pakai spidol atau dilempar pakai penghapus, misalkan gitu. Jangan malah berdiri terus, apa tak? Berani tak sama saya tak? Ayo, jangan gitu. Tapi kita harus buru-buru minta maaf kepada ustadz kita, kepada guru kita. Kan gitu. Ada kisah menarik, kisah nyata di Nasirul Quran. Itu ada salah satu santri. Jadi entah sengaja atau tidak sengaja, si fulan ini membandingkan musyrif halakoh tafidnya dengan ustadz yang lain. Setelah itu kemudian mendapatkan materi bahwa tidak boleh yang namanya seorang murid, seorang santri itu membandingkan satu ustadznya dengan ustadz yang lain. Akhirnya apa? Si santri ini minta maaf kepada ustadznya sambil dikasih gula, susu sama roti. Minta maaf kepada ustadznya. Padahal itu nggak dibentak, nggak dimarahin. Dia merasa ini saya sudah tidak beradab kepada ustadz saya. Dia buru-buru minta maaf kepada ustadznya. Ini real nih, terjadi betul di Nasrul Quran. Ada salah satu santri sekarang sudah lulus, sudah alumni. Ibtada'a huwa bil i'tidar. Jadi kita dulu yang minta maaf. Wa adhara dzanba lahu wal 'ataba 'alaihi. Kemudian apa? Setelah minta maaf, menyampaikan kepada ustadznya bahwa ya ustadz, saya salah, tadi pas pelajaran saya ngobrol sendiri. Afwan ustadz, tadi ketika pelajaran saya tidur. Afwan ustadz, tadi ketika pelajaran saya malah mainan pensil sendiri, mainan pulpen sendiri, dan lain sebagainya. Fa inna dzalika abqa li mawaddati syaikhihi ala taufiqihi. Yang demikian ini akan menjadikan gurunya lebih senang dan lebih panjang, lebih tetap untuk cinta sama dia, sayang sama dia, sehingga apa? Nanti akan memberikan arahan kepada dia, ala taufiqihi, akan memberikan arahan kepada si muta'alim fima fihi fadilatun, terhadap sesuatu yang di situ ada fadilahnya, ada keutamaannya. Nah, karena si ustadz ini merasa ini santriku kok baik ya, santriku mantap ya, akhirnya kemudian si ustadz ngasih arahan kepada si muridnya, kepada santrinya. Wa ala taubiqihi ala ma fihi naqisatun, ketika dia melakukan sesuatu yang ada celahnya, ada kesalahannya, ada kekurangannya, maka si ustadz, si guru akan mencela dia, mengingatkan dia. Kan enak ketika kita melakukan satu kesalahan kemudian diingatkan, kan enak. Akhirnya kita tidak terus-terusan melakukan kesalahan. Jadi jangan pernah merasa ketika kita ditegur, diingatkan, kemudian kita merasa udahlah, nggak asik di sini. Jangan merasa seperti itu.
Ketika kita salah, kita diingatkan, kita harus bersyukur, berterima kasih. Sehingga apa? Nanti kita tidak akan terus-terusan melakukan kesalahan. Kita justru harus sedih ketika kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak ditegur, kita tidak diingatkan. Bayangkan kalau kamu melakukan kesalahan, terus kamu nggak ditegur. Istiqomah melakukan kesalahan, mau? Istiqomah tapi melakukan kesalahan, nggak mau kan? Nah itu, ketika kita akrab, dekat, disayangi oleh ustadz kita, maka ustadz kita akan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Au ala kasalinnya atarihi, atau ketika kita merasa malas. Ketika kita merasa malas, tertimpa kemalasan, maka ustadz kita akan memberikan tasdik kepada kita, memberikan motivasi kepada kita, mendorong kita kembali agar lebih semangat dan disiplin lagi. Au ala taksirin yu'anihi, atau ketika kita meremehkan, nah, kita tertimpa penyakit meremehkan pelajaran, meremehkan aturan, meremehkan kewajiban, maka akan diingatkan oleh ustadznya. Au ghairi dzalika mimma fi iqafihi alaihi wa tawbihuhu wa irsyadu wa islahuhu, atau pada hal-hal yang lain di mana ketika ustadz itu atau guru itu sayang sama kita, maka guru kita akan senantiasa memberikan arahan-arahan kepada kita semuanya. Wa yu'addu dzalika minasyaikhi min ni'amillahi ta'ala bi'tina'i syaikhi bihi. Ketika gurunya melakukan semua itu, menegur dia, mencela dia, bahkan, kamu ini gimana sih? Di sini udah 2 tahun kok masih belum selesai-selesai. Misalkan, kamu ini gimana? Udah 2 semester tapi setorannya masih segitu-segitu aja. Jangan merasa ini ustadznya udah nggak sayang sama saya. Salah. Kita harus merasa bahwa itu adalah bentuk perhatian ustadz kepada kita. Ingin mendorong kita biar lebih, biar lebih semangat lagi, kan gitu. Kita anggap itu sebagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bi'tina isyaikhi bihi wa nadharihi ilaihi. Ketika kita diperhatikan sama ustaz juga sama seperti itu. Fa inna dzalika amyaru liqalbi syaikhi. Yang demikian itu akan menjadikan kita lebih mudah untuk mengambil hati guru kita. Mengambil hati guru kita. Wa ab'atsu 'alal i'tina'i bi masalihihi, dan akan lebih mendorong guru kita untuk memperhatikan maslahat-maslahat untuk diri kita. Caper aja nggak apa-apa sama ustadz itu. Yang penting capernya caper yang baik, jangan caper yang buruk. Tanya terus aja nggak apa-apa. Ketika pelajaran itu nanya terus nggak apa-apa. Yang penting nanyanya ketika diberikan kesempatan untuk bertanya. Kalau nggak dikasih kesempatan untuk bertanya, tapi kemudian tiba-tiba nanya ustadz, nggak boleh. Mengganggu pelajaran justru nanti malah. Nah, kalau ustadznya sudah, ayo ada yang mau ditanyakan, nah di situ kesempatan untuk kamu caper sama ustadz. Tanya aja, nggak apa-apa. Yang penting nanyanya jangan nanya ngetes. Kalau nanya ngetes nggak boleh. Kalau nanya ngetes enggak boleh. Wa idza auqafahu syaikhu ala daqiqatin min adabin aw naqisatin sadarat minhu ka'an ya'rifaha min qablu fala yudhiru annahu kana 'arifan biha wa ghafala anha. Kalau kita wa idza auqafahu syaikhu, ketika dia diingatkan, diberi peringatan oleh syekhnya, ala daqiqatin min adabin, pada satu adab atau satu etika, au naqisatin, atau satu kekurangan, sadarat minhu, yang mana kekurangan ini berasal darinya, ka'an ya'rifaha min qablu, seperti misalkan sebelumnya dia sudah tahu, fala yudhiru annahu kana 'arifan biha wa ghafala anha, maka anggaplah kita sebelumnya anggaplah diri kita tuh sebelumnya tidak tahu. Misalkan ustadz ngasih tahu sama kita sesuatu, kita udah tahu,
Kita udah tahu nih apa yang dikasih tahu sama ustadz kita. Maka jangan merasa udah tahu saya. Jadi anggaplah tampakkan kepada ustadz kita bahwa kita belum tahu. Bal yashkuru syaikha ala ifadatihi dzalika wa atina'ihi bi amrihi. Akan tetapi hendaknya dia berterima kasih kepada gurunya karena sudah memberikan faedah dan memperhatikan urusannya. Fa in kana lahu fi dzalika udrun wa kana i'lamu syaikhi bihi aslah fala ba'sa. Kalau dia punya udzur pada yang demikian, kemudian ini ketika guru kita melakukan kesalahan, nah kalau ada udzur, kemudian ketika kita memberitahu kepada ustadz atau guru kita tentang kesalahan yang dia lakukan itu lebih baik, maka tidak apa-apa untuk kita ngasih tahu guru kita. Wa illa, akan tetapi kalau misalkan tidak mendatangkan maslahat yang lebih besar, tarokahu, maka jangan ngasih tahu ustadz kita, jangan menegur guru kita. Illa, kecuali ayyatarattaba ala tarki bayanil udhri mafsadatun fatayata'ayyanu i'lamu. Kecuali kalau tidak kita ingatkan akan timbul mafsadat, kerusakan yang besar, maka disitulah kita wajib untuk memberitahu kepada ustadz kita. Misalkan ustadz kita atau guru kita melakukan satu kesalahan di depan umum yang kalau tidak kita ingatkan nanti akan timbul kerusakan yang besar di mana orang-orang akan mengikuti dia, maka disitulah nanti kita perlu atau bahkan wajib untuk mengingatkan ustadz kita. Seperti itu. Khotifillah syadakumullah ta'ala. Nah, kita berhenti di adab yang keenam dari adab-adab seorang muta'alim kepada syekhnya, kepada gurunya. Insyaallah nanti Rabu yang akan datang kita lanjutkan pada adab yang ketujuh. Kita review yang pertama tadi, hendaklah kita mencermati, memperhatikan istikharah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan kepada siapa kita akan belajar. Yang kedua, berusaha supaya syekh atau guru yang akan kita timba ilmu darinya adalah seorang guru yang memang punya kapasitas. Yang ketiga, kita hendaknya manut, patuh, taat kepada guru kita. Yang keempat, hendaknya kita memandang guru kita dengan pandangan kemuliaan, mengagungkan. Yang kelima, hendaknya kita mengetahui, menyadari hak-hak ustadz atau guru kita dan tidak melupakan keutamaannya, baik selama ustadz atau guru kita masih hidup atau ketika dia sudah meninggal dunia. Yang keenam, hendaknya bersabar ketika ustadz kita bersikap kasar atau bersikap keras. Ketika kita melihat ada aib pada diri ustadz kita, maka hendaklah kita menutupi, tidak buru-buru menegur, kecuali kalau dengan kita menegur itu nanti akan mendatangkan maslahat yang lebih besar, atau ketika kita tidak menegur akan menimbulkan mafsadat yang besar. Begitu ikhwatil asatidah, ikhwatil thalabah syadullah ta'ala. Semoga bermanfaat untuk diri kami pribadi dan asatid serta para santri sekalian. Insyaallah kita lanjutkan nanti hari Rabu yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak pahala kepada setiap orang yang menjadi wasilah tercipta atau terwujudnya majelis ilmu ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan banyak pahala, banyak nikmat dan banyak maghfirah untuk semua ustadz kita dan ustadz kita. Begitu akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.